Anda kembali bersama kami dalam dialog publik petang hari ini pemirsa, dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami dalam dialog interaktif di 0451452414, dan sekali lagi kami sampaikan topik kita sore atau petang hari ini terkait dengan pembatalan ibadah haji tahun 2020. Sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0451452414. Pemirsa, seperti kita ketahui memang negara Arab Saudi membatasi atau melakukan pembatasan ibadah haji pada tahun 2020 ini akibat pandemi COVID-19. Hanya warga lokal dan juga ekspatriat begitu ya, yang tinggal di Arab Saudi yang bisa melakukan ibadah haji rukun Islam kelima ini. Dan kita kembali ke Pak Kabid. Pak Kabid, kalau boleh disampaikan begitu, apa ada konsekuensi dari pembatalan ibadah haji tahun 2020 kali ini? Ya, Pak Kabid. Apa ada konsekuensi begitu terkait dengan pembatalan ibadah haji? Baik, tentu konsekuensinya pertama kan niat bagi para calon jemaah haji kan telah tertunda. Baik. Yang kedua, barangkali antrian yang begitu akan bertambah panjang kan? Begitu panjang. Ya. Baru ya nanti mungkin mereka yang dibatalkan pada tahun ini kan tentu akan menjadi prioritas pada tahun 2021 nanti. Ya paling tidak itu ya konsekuensi, dan tentu mereka yang telah melunasi ya ada dua, bisa mengambil kembali BPIH-nya yang disetor pelunasannya. Kemudian ada juga yang tidak diambil. Nah, bagi mereka yang tidak mengambil BPIH-nya, tentu jelas tahun depan dia akan menjadi calon jemaah pada tahun 2021. Jadi prioritas utama begitu ya? Prioritas karena memang porsinya sudah pada tahun ini. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah ragu para calon jemaah haji pada tahun ini. Ya insya Allah tahun depan ya 2021 kita tentu berdoa mudah-mudahan pandemik atau wabah COVID-19 ini akan segera berakhir. Jadi memang dampaknya hanya pada waiting list yang kemudian nanti akan bertambah panjang di tahun-tahun berikutnya begitu ya, Pak? Jelas waiting listnya. Baik, saya ke Pak Kabid. Pak Kabid, kalau boleh kita tahu ini berapa nominal atau jumlah pelunasan yang bisa ditarik kembali oleh jamaah haji yang tadi sudah Pak Kabid sampaikan ada sekitar 11 orang begitu yang menarik kembali pelunasannya? Baik. Jadi yang akan ditarik oleh jamaah haji yang untuk sementara ditunda keberangkatannya ini adalah selisih pelunasan. Nah, untuk biaya jamaah haji kita ketahui ada setoran awal 25 juta. Itu yang sudah tersimpan. Ya, di saat mendapatkan porsi pemberangkatan, maka jamaah haji tersebut melunasi. Jadi selisih pelunasan itu yang akan dikembalikan kepada jamaah jika jamaah tersebut meminta. Ya. Kalaupun tidak diminta oleh jamaah haji, maka jamaah haji akan mendapatkan nilai manfaat. Nah, jumlah selisih tersebut adalah 11.617.938 rupiah yang akan dikembalikan kepada jamaah. Nah, itu selisihnya. Baik, itu kalau misalnya ada penyetor BPIH yang tidak atau calon jamaah haji yang tidak menarik uangnya, tadi Pak Kabid singgung ada manfaat begitu. Manfaat apa yang kemudian didapatkan Pak Kabid? Iya, jadi dalam hitung-hitungan ya secara ekonomi, artinya bahwa uang jamaah haji 11 juta ya 617.938 itu sudah tersimpan di Badan Pengelola Keuangan Haji. Ya. Jadi nilai manfaat itu, tapi secara teknis ya, secara teknis bahwa berapa dan kapan pengembalian tersebut nantinya BPKH akan mengatur
nilai manfaat tersebut. Yang jelas dalam KMA 494 nilai manfaat itu akan didapatkan oleh jamaah haji 30 hari sebelum masa pemberangkatan. Oke. Ya. Baik. Ya. Jadi hitung-hitungannya jelas begitu nanti ya. Teknisnya nanti ada di BPKH karena uang jamaah haji ini bukan berada di rekening Kementerian Agama, ada di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Oke. Lalu ada konsekuensi bagi mereka yang menarik kembali pelunasan hajinya ini, Pak Kabid? Ya, saya kira konsekuensinya pada saat pemberangkatan tahun 2021 di saat pelunasan mereka ya harus melunasi kembali dan jangan lengah ya atau lupa. Nah, saya kira kan seperti itu. Mereka punya hak porsi tahun 2021. Jadi ketika pelunasan itu tadi ditarik tidak kemudian menggugurkan nomor porsi yang sudah ada ini tadi begitu ya Pak Kabid ya. Jadi tidak perlu cemas begitu dan mereka nanti ketika tiba waktunya harus kembali datang untuk melunasi. Untuk porsi 2021 tahun depan begitu. Jadi tidak ada sama sekali konsekuensi yang buruk begitu dari penarikan pelunasan ini. Jadi ada catatannya. Asal kuota tersedia. Baik. Nah, sekarang ini penting Pak Kabid. Kalau kuota tersedia, lalu kemudian ini kan jamaah sudah punya nomor porsi. Kemudian mereka menarik pelunasan hajinya. Lalu ini kalau misalnya kalau masih ada kuota, apakah mereka pada saat tidak membayar atau bagaimana penjelasannya Pak Kabid? Ya, kita tidak tahu bagaimana perkembangan ke depan. Ya, ke depan. Bagaimana kebijakan pemerintah Arab Saudi. Sekarang ini Sulawesi Tengah tahun 2019 kita punya kuota 2000. Tahun 2019. Nah, ketika pada saat sekarang ini tahun 2020 kuota kita berkurang 7 karena ada pengurangan 3 sampai 3,5% ya, secara nasional sehingga jamaah kita itu berkurang 7 orang. Nah, sampai sekarang ini kuota kita untuk 2020 1993. Nah, kita tidak tahu ke depannya seperti apa kuota yang tersedia atau ada perubahan, bagaimana kebijakan pemerintah Arab Saudi. Jadi jadi sebaiknya tidak menarik pelunasan hajinya ya Pak Kabid ya. Tapi ini diberikan kelonggaran, diberikan kebijakan kepada jamaah haji. Yang penting pada 2021 mereka harus selalu siap. Ya dengan uang ya. Di saat sudah diumumkan tiba pelunasan mereka melunasi. Mudah-mudahan kuota tidak akan berubah. Ini semoga saja gitu ya Pak Kabid. Ini kalau boleh kita tahu prosedur permohonan pengembalian BPIH ini oleh jamaah bagaimana? Ada prosedurnya kah atau ada jamaah? Prosedur yang diatur di KMA 494. Ya, yang pertama jamaah haji itu bermohon langsung ke kabupaten kota. Baik. Ya. Tentunya di seksi haji dan umroh di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ya, kemudian datanya itu divalidasi, validasi langsung entry ke Siskohat. Ya, dengan persyaratan bahwa meyakinkan jamaah haji tersebut memiliki buku tabungan yang masih aktif. Ya. Kemudian bukti pelunasan dari bank penerima setoran. Ada KTP, kartu keluarga dan lain sebagainya. Ya, setelah itu nantinya dari kabupaten kota melalui Siskohat langsung mengirim ke Dirjen PHU Pusat. Ya. Dirjen PHU Pusat, ya bagaimana mekanismenya tentunya melalui Direktur Layanan Haji Dalam Negeri. Di sana ada subdit dokumen, ada subdit pendaftaran. Ya, setelah divalidasi, kemudian dikirim lagi ke BPKH. Jadi ini kalau bisa dibilang prosesnya bisa memakan waktu berapa lama untuk pengurusan penarikan kembali? Dalam aturan itu 9 hari kerja dari proses di Siskohat tersebut. Nah, terkait dengan
penundaan 2021 begitu ya, sebelum saya ke Pak Kanwil, ke 2021, jika kemudian ini di luar dari kekuatan kita begitu ya Pak Kabid, jika ada ya calon jamaah yang kemudian meninggal atau sakit, ini apakah boleh nanti akan digantikan oleh keluarga atau seperti apa prosedurnya Pak? Ya, dalam aturan ada yang disebut dengan pelimpahan porsi. Oke. Ya. Jamaah haji yang meninggal itu bisa digantikan oleh keluarganya, oleh anak, oleh istri, ya, dan saudaranya. Ya. Yang meninggal dan yang sakit permanen, ya, asal dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan ketentuan begitu sesuai ya? ketentuan dan valid. Oke. Ya, datanya. Oke, baik, saya ke Pak Kanwil. Pak Kanwil, ini tadi sudah sempat disinggung oleh Pak Kabid tentang ternyata ada pengurangan kita di tahun ini ya Pak Kabid ya. Iya. Nah, kalau menurut informasi yang beredar, ini kan Sulawesi Tengah, kalau saya tidak salah, semoga tidak salah Pak Kanwil, ini kita mendapat tambahan kuota untuk Indonesia begitu. Ini untuk Sulawesi Tengah, apakah memang tiap tahunnya itu bervariasi, kadang bertambah atau malah justru berkurang tiap tahunnya begitu Pak Kanwil? Ya, jadi penentuan kuota itu kan harus tergantung juga dari Arab Saudi. Oke. Sebelum tahun 2019 itu kuota kita itu kan hanya 1.700 sekian. Nanti pada tahun 2019 tahun kemarin baru kita mendapat kuota tambahan sekitar 250 jamaah. Maka kuota kita sejak tahun 2019 sampai 2020 itu sudah menjadi 2.000 orang. Nah, tadi memang ada pengurangan karena memang ada aturan 3,5% ya dari kuota yang ada secara nasional. Maka kita mendapat pengurangan sekitar 7 jamaah yang tidak terakomodir pada kuota tahun 2020 ini. Ya. Jadi 2020 ini kita ada berapa kuota jamaah haji yang bisa diberangkatkan harusnya? 1.993. 3 berarti ya dikurangkan. 7 yang terkurangkan. Harusnya kan kuota kita itu kan sekitar 2.000 karena kita mendapat pada tahun 2019 itu 250. Dulu kan ada upaya kita dari Kementerian Agama lewat pemerintah Indonesia itu kan ketambahan 10.000. Ya 10.000 lalu oleh Pak Menteri Agama ketika itu dibagi sesuai dengan jumlah penduduk yang ada di setiap provinsi. Jadi ada rumusnya ketika kita menentukan kuota di seluruh Indonesia ini. Kalau di Sulawesi Tengah ini kan berapa jumlah umat Islam per 1.000 ya tentang penentuan itu. Tapi tentu kita dari pemerintah, Pak Menteri Agama ya selalu berupaya bagaimana supaya tahun depan juga akan ada ketambahan kuota secara nasional. Nanti kalau secara nasional, pusat akan membagi sesuai dengan rumus yang ada per 1.000 dari jumlah penduduk umat Islam di daerah itu sendiri. Ya, namun memang tiap tahunnya Kementerian Agama Provinsi sendiri tetap mengajukan begitu ya penambahan kuota, mengingat di Sulawesi Tengah ini luar biasa tiap tahun membludak begitu jamaah calon haji begitu yang mendaftar ya Pak. Contoh, ini pada zaman COVID-19 per 6 Maret ya itu pendaftarnya saya lihat itu sudah sekitar 850 sekian. 9. Coba bayangkan. Ya, jadi kalau tahun 2018, 2019 waiting list kita di Sulawesi Tengah itu baru 17 tahun ya. Nah sekarang sudah saya lihat di Siskohat sudah 20 tahun. Jadi kalau misalnya kita daftar hari ini ya hitung saja. Berarti harus 20 tahun kemudian. Ke depan, kan? Ya. Karena memang luar biasa sekali ini antusias dari para umat muslim untuk menunaikan ibadah haji. Tapi memang setiap tahun kita selalu antusias masyarakat untuk mendaftar haji itu selalu naik begitu persentasenya Pak Kanwil. Contohnya pada COVID-19 ini saya lihat di Siskohat itu selama bulan Maret, April ya dalam jangka 3 bulan itu sudah 853. Ya, tapi pendaftarannya kan tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Kalau ada yang datang ke kabupaten kota, mereka menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan dan alhamdulillah
teman-teman di Kemenang, di Kanwil juga kita sudah siapkan tentang protokol-protokol kesehatan. Jadi kalau ada jamaah atau umat muslim yang ingin untuk niat haji ya tetap terbuka kuotanya. Oke, jadi ya. pelayanan tetap dibuka Tetap juga dibuka di kantor Kementerian Agama ya? COVID-19 ini. Oke, baik. Nah, ini menarik. Tiap tahun selalu naik persentase jamaah yang mendaftar. Pak Kabid, ini kalau kita bahas soal prosedur pelimpahan porsi begitu tadi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat prosedur pelimpahan porsi ini dari yang kemudian mungkin tadinya wafat atau sakit keras dan tidak bisa ikut ibadah haji dari tahun ke tahun, itu seperti apa pelimpahan porsinya itu, prosedurnya? Iya, jadi prosedurnya itu jamaah haji tetap melapor ke kantor Kementerian Agama. Kabupaten Kota, Depak, Kementerian gitu ya. Agama, Kabupaten Kota dengan membawa surat keterangan wafat Oke. dari keluarga yang akan digantikan. Kemudian ada surat pernyataan ya dari keluarga. Ya. Lalu persyaratan lainnya tetap membawa bukti pelunasan dari jamaah haji yang sudah wafat tadi. Sudah wafat tadi. Artinya bahwa jamaah haji yang mengganti tersebut itu dari pihak keluarga harus benar-benar sepakat. Yang ditakutkan ketika tidak ada surat pernyataan dari anggota keluarga yang ada, Jadi semacam misalnya surat adiknya, kuasa begitu ya, iya, Pak? semacam surat kuasa. Adiknya mungkin kakaknya tidak tahu. Oke. Nah ini kan akan bermasalah kemudian. Ya, makanya harus ada surat kuasa dari keluarga tersebut. Termasuk yang sakit permanen. Yang sakit permanen juga harus memberikan surat kuasa, surat pernyataan kepada siapa yang dia limpahkan untuk menggantikan dia. Karena ditakutkan kalau tidak ada surat dari yang bersangkutan, sewaktu-waktu dia sembuh, ya, dia bisa menuntut. Ya. Saya kira itu syarat-syarat penting yang harus. Dan ini memang sangat ketat begitu ya terkait dengan pelimpahan porsi ini. Ya. Oke, baik Pak Kabid, ini juga dalam KM 494 ini disebutkan bahwa paspor jamaah akan dikembalikan kepada jamaah begitu ya, Pak Kabid. Nah, ini apakah sampai saat ini semua jamaah telah menerima kembali paspornya di tahun ini? Baik, untuk paspor yang pertama sebelum dikembalikan di pihak Kanwil, khususnya di seksi pendaftaran dan dokumentasi, yang pertama untuk melakukan scan, ya scan paspor untuk persiapan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021. Ya, sebanyak 1993 paspor jamaah haji itu saat ini ya sudah dikembalikan dan diantar ke kabupaten kota masing-masing. Bahkan ada kabupaten kota yang sudah menjemput paspornya. Nah, karena paspor itu menurut KMA 494 itu harus dikembalikan kepada JJH-nya, jamaah. Calon jamaah haji. Sewaktu-waktu mereka akan butuhkan. Iya. Ya. Atau ada yang memperpanjang. Ya. Masa berlaku paspornya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak mengambil, misalnya menitipkan di kantor agama setempat, itu gimana Pak prosesnya? Saya kira ini adalah aturan KMA. Ya, kalau seperti itu kita harus indahkan dan kita harus kembalikan kepada jamaah yang bersangkutan. Oke, jadi tidak dibolehkan begitu menitip di kantor agama, harus sampai pada si penerima. Kita mengikuti saja apa kebijakan dari menteri, apa kebijakan dari regulasi yang sudah dikeluarkan, ditentukan begitu ya. Oke, baik.